Mas Rizal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan kabar Bapak, gimana selama ini sekarang apakah sehat? Alhamdulillah Pak, Ada kendala? Alhamdulillah sehat selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Insya Allah tidak ada hambatan. Tentu punya semangat yang tinggi lah Pak. Selama ini dengan bimbingan Bapak, tentu fasilitator alhamdulillah terus termotivasi Pak. Ya, baik Pak, Alhamdulillah. Jadi maksud kedatangan saya hari ini, kita akan melakukan pendampingan individu ketiga tentang implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelum kita lanjut, saya hanya mengingatkan apakah Bapak sudah menginput kemarin itu kan pada waktu PI 2 itu kan kita ada buat survei 360. Apakah Bapak sudah menginput melalui LMS? Alhamdulillah Pak, sudah Pak, karena begitu selesai pendampingan kemarin, saya langsung isi, kemudian saya upload di LMS rekan sejawat, peserta didik, saya upload sudah semua saya upload di LMS. Ya, luar biasa Pak ya, berarti Bapak sangat giat untuk program kegiatan ini. Nah, terkait pembelajaran daring dengan fasilitator, dengan instruktur, bagaimana Pak ada perkembangan 1 bulan terakhir ini? Alhamdulillah semakin intensif ya, semakin berkembang. Paling kalau kendala ya di jaringan aja Pak. Terkait dengan hal lain saya pikir komunikasi terus berlanjut, walaupun secara tata maya nanti kendala jaringan itu kan hal yang biasa Pak. Tetapi kemudian komunikasi dibangun dengan secara person melalui WhatsApp, telepon, untuk menguatkan satu sama lain gitu Pak. Jadi yang lain tidak ada masalah. Terus berkembang dan insya Allah terus membangun komunikasi yang efektif. Ya, baik. Saya ada juga memantau, memang banyak dari jaringan itu banyak gangguan, malah ada kadang-kadang saya juga terlempar gitu kan keluar. Nah, baik Pak, terima kasih. Kemudian terkait masalah waktu PI 2 kan kita ada membuat survei 360 derajat. Itu umpan balik atau asesmen dari pimpinan, dari rekan sejawat, bahkan dari siswa. Nah, untuk yang dari rekan sejawat aja lah, saya ingin mengetahui kira-kira apa yang perlu diperbaiki menurut rekan sejawat dengan apa yang telah Bapak lakukan. Kalau menurut rekan sejawat, apa yang kami jalani ini Pak di guru penggerak, mereka memberikan apresiasi. Tentu hal-hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan pola yang efektif di sekolah dalam membangun siswa. Namun yang mereka harapkan adalah kami lebih giat lagi, lebih meningkatkan lagi kemampuan dalam menguasai modul-modul yang ada di dalam pembelajaran guru penggerak, sehingga kami lebih efektif kembali menyampaikan kepada rekan-rekan sejawat ini dalam mengimbaskan kepada rekan sejawat, sehingga mereka lebih bergairah, lebih bersemangat untuk mengikuti apa yang kami sampaikan. Kalau yang lain mereka memberikan apresiasi Pak, menyangkut dengan misalnya yang modul 1.1 misalnya Pak, tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang selama ini mereka tidak pernah mendengar kami sampaikan seperti ini, bahwa kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana mewujudkan visi seorang guru. Jadi mereka baru tergugah di situ. Jadi kami harus mendapatkan lagi. Jadi dia sampaikan, Pak Mas Rizal, teruslah kembangkan apa yang sudah dapat sehingga kami bisa terimbas dengan apa yang Bapak sampaikan. Jadi itu yang diharapkan. Baik, berarti kan ada masukan dari rekan sejawat Bapak untuk kedepannya apa. Nah, menurut Pak Mas Rizal, untuk ke depan nanti rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan apa yang diharapkan oleh rekan sejawat ini? Yang pertama, saya akan melakukan proses pembelajaran intensif, menguasai modul per modul, mengikuti program penggerak ini dengan lebih serius dan lebih yakin lagi bahwa akan saya dapatkan ini. Kemudian saya akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Contoh misalnya proses pembelajaran berpihak kepada anak. Ya, saya harus melakukan dan memberikan teladan bagi rekan sejawat bahwa proses pembelajaran yang mengedepankan anak seperti ini. Jadi anak-anak itu yang berkarakter, yang ragam, ya kita lakukan pola seperti ini. Jadi apa yang sudah saya dapatkan itu ya saya aplikasikan Pak. Contoh yang kedua adalah dengan mimpi seorang guru penggerak yang diaplikasi melalui inquiry apresiatif melalui Bagja. Jadi apa yang sudah ada kekuatan di sekolah, kemudian yang baik di sekolah, saya pelajari, kemudian saya praktekkan. Kemudian nanti akan saya
buat perbandingan dengan yang sudah pernah dilakukan oleh guru-guru yang sudah berhasil, kemudian kita jalani seperti itu. Baik, luar biasa Pak. Apa yang sudah Bapak jelaskan itu hampir mencakup semuanya. Cuman ada satu Pak yang ingin saya ketahui, untuk melakukan proses perubahan itu kan kita tidak bisa sendiri. Nah Bapak, kebetulan Bapak sekarang kan sudah pimpinan. Nah selain apa, siapa-siapa yang Bapak libatkan untuk proses perubahan ini? Betul Pak, kalau berjalan sendiri tentu tidak sanggup Pak, karena kan untuk membangun sebuah tujuan itu tentu perlu satu arah, dan arah itu harus berjalan bersama. Nah, mungkin saya ke depan, yang lain ke belakang. Nah kemudian yang saya bangun adalah kebersamaan dan sifatnya kolaboratif bersama dengan rekan guru, juga bersama dengan rekan waka-waka di sekolah. Saya bangun dulu persepsi yang sama, saya kembalikan dulu ke visi sekolah. Jadi hampir setiap saat saya bangun itu, kita di sini punya visi. Jadi jangan membawa visi masing-masing. Jadi kita arahkan ke visi sekolah, bahwa sekolah punya visi, misalnya terwujudnya peserta didik yang beriman bertakwa bahkan mulia, kita arahkan ke situ. Kemudian dalam pelaksanaannya, mari kita bangun bersama apa yang sudah berhasil, apa yang belum. Jadi bersama-sama. Jadi semua dewan guru mempunyai beban dan tanggung jawab dan hal yang sama dengan apa yang diinginkan oleh sekolah. Kemudian nanti diperkecil ruang lingkupnya. Guru masing-masing juga harus punya keinginan untuk melakukan bagaimana mewujudkan visi di sekolah ini. Seperti itu Pak. Jadi saya rangkul di setiap saat, bahkan ke siswa selalu saya sampaikan bahwa arah sekolah kita itu visi. Nah, jadi kalau hari ini belum terwujud, nanti sekolah kita belum berhasil. Nah, gitu. Jadi sama-sama. Gitu. Itu yang selalu saya sampaikan dan tingkatkan kepada peserta didik. Hampir di saat semua pertemuan. Baik Pak, luar biasa. Dan saya mengutip agak mengerucut lagi, berarti saya melihat sudah terbentuk yang Bapak maksud tadi komunitas praktisi. Ya. Artinya sudah punya tujuan yang sama untuk program perubahan. Nah, kemudian kita lanjut Pak, masalah pembelajaran yang lalu pada Google Meet mungkin ya. Kita kan sudah mempelajari tentang modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Ya. Kira-kira menurut Bapak pemahaman tentang program PSE ini apa dan apakah sudah Bapak rencanakan untuk diterapkan di sekolah? Tentang KSE ini Pak, pembelajaran sosial emosional, tentu ini sebenarnya sudah berjalan, cuman kita belum memahami ini PSE-nya seperti itu. Nah, dalam konteks pendidikan guru penggerak ini tentu kita diarahkan lebih mengkerucut bahwa ada kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berorganisasi dan bertanggung jawab, dan ini semua adalah merupakan kompetensi dari sosial emosional, dan ini harus ada pada setiap insan pendidik, baik itu di guru maupun di tenaga pendidik, begitu juga di siswanya. Nah hari ini kita mempraktekkan itu dalam proses pembelajarannya adalah bagaimana saya pribadi misalnya Pak, seorang guru, bagaimana saya sebelum memasuki ruang pembelajaran, bagaimana saya mempersiapkan diri. Bagaimana, karena kalau sudah emosionalnya bagus, tentu prestasi akademiknya juga bagus. Begitu juga dengan siswa. Ketika seorang guru mampu mengelola siswa dengan bagus, maka siswa itu juga akan prestasi akademiknya juga akan bagus. Maka saya sudah merencanakan proses pembelajaran yang akan saya siapkan ke depan adalah saya pribadi sebelum memasuk atau menyiapkan perangkat, maka saya harus melihat emosional saya dulu seperti apa, sehingga ketika saya mengambil keputusan itu tidak akan bernegatif kepada siswa saya. Nah dalam proses pembelajaran juga akan saya terapkan itu bagaimana nanti di awal pembelajaran, ya di awal pembelajaran ya tentu kita harus kalau istilahnya ada rileks untuk menenangkan, kemudian baru kita sampaikan tujuan, kemudian anak-anak kita arahkan untuk bergerak-gerak sebentar, kemudian ketika dalam pembagian kelompok bagaimana kita melihat anak-anak yang membangun relasinya, bagaimana ketika mereka berempati kepada kawannya. Jadi itu yang harus terintegrasi dalam proses belajar. Nah itu saya kuatkan kompetensi pembelajaran emosional. Ya luar biasa Pak ya. Tapi di situ nanti kan ada ini Pak, metodenya itu kan ada salah satunya itu kan stop ya. Artinya kita berhenti sebentar, kemudian
kita termasuk kita menghitung nafas itu kan, bernapas dengan tenang, menarik nafas. Nah itu salah satu cara untuk mengendalikan emosi emosional kita. Mindfulness. Ya, mindfulness ya kan, nanti kita akan dapat di lokal. Terkait ini Mbak, emosional siswa, kan artinya kita ketika kita masuk kelas itu kan terhadap siswa itu bagaimana, selain kan diri ya Bapak diri sendiri tadi kan, siswa itu gimana, apakah perlu kita lihat tingkat emosional siswa itu waktu masuk itu gimana. Kadang-kadang kan ada siswa yang masuk dia murung, ada yang ceria kan. Kalau menurut Bapak gimana? Ya inilah Pak, yang sebenarnya tantangan menjadi guru itu sebenarnya itulah indahnya ketika kita melihat variasi dan ragam karakter murid, karena mereka membawa dari rumah itu berbagai macam persoalan Pak. Nah, jadi ketika hadir misalnya ada 30 siswa di dalam kelas, tentu 30 siswa itu tidak sama persoalannya. Tentu di rumahnya berbagai macam, dan karakter orang tuanya juga berbagai macam. Nah, seorang guru, apalagi saya setelah mempelajari ini, tentu saya harus lebih teliti melihat kondisi psikologisnya, kondisi emosional mereka. Makanya ada nanti mereka yang datang dengan gembira, ada yang datang dengan terduduk layu, tidak semangat, murung seperti itu. Dan ini yang harus saya kuasai dan harus saya bangkitkan. Gali kenapa itu terjadi, dan mereka bersemangat untuk belajar. Dan inilah pentingnya pembelajaran emosional. Ya, syukur alhamdulillah berarti Bapak sudah memahami tentang PSE ini. Nah, berikutnya Pak, pada waktu kegiatan Lokakarya 2, kita kan ada membahas tentang alur bagja. Alur bagja. Sejauh ini pemahaman Bapak tentang alur bagja itu gimana? Apakah sudah Bapak, yang pertama kan pemahaman, kemudian apakah sudah ada penerapannya di sekolah? Insya Allah Pak, kalau pemahaman alur bagja itu sudah disampaikan kemarin, dan hasil Lokakarya dan hasil pembelajaran di LMTS bersama teman-teman, kita sudah sangat memahami Pak. Dan ini pelan-pelan kita evaluasi. Yang pertama kita melihat visi sekolah. Kita sampaikan. Visi sekolah itu tertulis panjang, kemudian kita harus cut sehingga apa yang sudah berjalan, apa yang belum. Makanya contoh Pak, contoh kecil misalnya terwujudnya peserta didik yang beriman bertakwa. Itu saya evaluasi mana programnya, mana program yang meningkatkan beriman. Dan hari ini di sekolah saya lihat anak-anak misalnya baca Yasin bersama, itu sudah dilakukan. Cuma perlu efektivitas saja sehingga anak-anak ini bisa lebih bersemangat. Kemudian ada program nanti sholat duha berjamaah yang akan kita lakukan ke depan seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan akhlak mulia anak-anak, ya setiap pagi juga guru-guru menyambut anak-anak itu hadir dengan penuh senyuman sehingga anak-anak itu termotivasi bahwa mereka ini senang di sekolah dan ada nilai karakter di situ. Hal seperti itu yang kita lakukan, dan kemudian nanti yang belum seperti apa. Ke depan rencana aksi ke depan seperti apa? Karena yang namanya visi itu kan belum tentu sudah dilakukan ya. Jadi itu yang sudah saya evaluasi. Kebetulan juga misalnya kayak saya dari sudah ditempatkan yang baru, itu yang saya lakukan dulu Pak. Visi itu. Kemudian nanti saya ajak rekan-rekan sejawat dengan waka-waka untuk melakukan perubahan itu bersama. Kalau saya sendiri tidak anggup. Jadi bersama ini nanti pelan-pelan kita evaluasi mana program-program yang meningkatkan prestasi akademik di dalam visi tersebut. Dengan alur bagja tadi kita tarik sedikit. Kalau sekaligus kan itu universal Pak, sangat tidak rancu nanti. Jadi kita kakak dulu mana yang program akhlak mulia, mana program yang beriman, mana program peningkatan prestasi akademik yang dilakukan bersama. Seperti itu Pak. Ya, luar biasa Pak MK. Itulah setiap program ini dibutuhkan apa yang namanya kolaborasi ya. Jadi bekerja sama. Artinya kalau kita sendiri tidak akan mungkin bisa tercapai. Luar biasa Pak Mas Rijal. Saya sampai bingung untuk bertanya-tanya lagi karena setiap kan sudah didapat. Berarti Bapak sangat menguasai apa yang sudah Bapak dapatkan selama ini. Kemudian Pak ini kan saya sudah melakukan pendampingan mulai dari 1, 2, dan 3 ini. Nah, kalau boleh saya tahu melalui pendampingan ini kira-kira program apa dalam proses pendampingan ini yang perlu ditingkatkan menurut Pak Mas Rijal? Kalau saya lihat pendampingan yang Bapak lakukan sudah sangat efektif ya Pak, sudah sangat memberikan motivasi kepada kami untuk sebagai guru penggerak.
Ya ke depan ya paling saya sampaikan Bapak terus intensif aja Pak, intensif ya seperti ini. Kemudian kalau memang ada hal yang memang perlu Bapak lakukan koreksi terhadap kami, ya kami akan terbuka gitu. Yang lain mungkin sudah luar biasa nih yang Bapak lah pendampingan secara keakraban, mitra segala macam ini sudah Bapak lakukan. Jadi saya pun bingung harus seperti apa lagi gitu. Harus Bapak lakukan karena sudah sangat luar biasa membangkitkan kami sebagai guru penggerak. Ya. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan dialog untuk tujuan praktik baik untuk kedepannya. Di sini saya kembali hanya mengingatkan bahwa ke depan nanti Bapak diharap untuk dapat menyusun RPP, Pak. Iya. RPP, tapi RPP itu yang bermuatan ada unsur diferensiasinya, kemudian ada unsur pembelajaran sosial. Kemudian di situ Bapak masukkan juga budaya positifnya apa. Nah, hal ini Pak ya, bukan hanya untuk RPP dibuat, tapi nanti akan dilakukan observasi. Dan pada waktu Lokakarya 3 nanti ada simulasi mengajarnya Pak. Ada simulasi mengajar Lokakarya 3 yang mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian saya ingatkan kembali apa-apa yang sudah di Bapak perbuat itu jangan lupa nanti Bapak input ke LMS. Jadi itu aja arahan dari saya untuk dapat menginput petugas melalui LMS. Jadi Pak Mas Rijal, terima kasih atas sambutannya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih banyak Pak sudah mendampingi sampai dengan hari ini dan untuk terusnya.